Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai joint venture untuk pembukuan tidak dilaksanakan secara terpisah dari anggota. Pembukuan joint venture dilaksanakan tidak terpisah dari anggota, yaitu semua pencatatan transaksi untuk semua kegiatan yang dilakukan oleh joint venture dicatat dalam buku masing-masing anggota. Contoh, Tuan A, Tuan B, dan Tuan C sepakat mengadakan kerjasama dalam suatu usaha, yaitu penjualan buku-buku novel selama masa liburan musim panas dengan ketentuan sebagai berikut. Investasi Tuan A dan Tuan C menyerahkan barang dagang sebagai penyertaan 3.000 dan 4.500. Tuan B menyerahkan uang tunai 2.500. Tuan C ditunjuk sebagai pimpinan atau managing partner. Pembagian laba, Tuan C diberi komisi 10% dari penjualan karena Tuan C ditunjuk sebagai pimpinan. Maka Tuan C mendapat komisi yaitu sebesar 10%. Bunga modal diberikan ke masing-masing anggota sebesar 8% dari laba usaha dan selebihnya dibagi sama. Joint venture dimulai tanggal 1 Oktober dan berakhir 31 Desember. Berarti joint venture-nya ini hanya 3 bulan, yaitu Oktober, November, dan Desember. Transaksi yang terjadi selama 1 Oktober sampai dengan 31 Desember. Yang pertama ada investasi barang dagang oleh Tuan A dan Tuan C masing-masing 3.000 dan 4.500. Investasi uang tunai oleh Tuan B sebesar 2.500. Ditarik sebuah promis sebesar 1.000 dengan bunga 6% per tahun, jangka waktunya 60 hari. Penjualan kredit barang dagang sebesar 16.000. Penerimaan piutang 15.900. Penghapusan piutang dagang 100, pembayaran macam-macam biaya usaha 4.400, pembayaran atau pelunasan wesel sebesar 1.000, pembagian laba bersih 3.990, yang terakhir ada pembayaran oleh Tuan C selaku managing partner. Dari beberapa kegiatan tersebut, catatlah ke dalam pembukuan joint venture. Pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Nomor 1 yaitu untuk transaksi investasi barang dagang oleh Tuan C sebesar 3.000 dan investasi barang dagang oleh Tuan A sebesar 3.000 dan Tuan C sebesar 4.500. Jadi joint venture mendapat investasi barang dagang dari Tuan A dan Tuan C dengan total 7.500. Maka pencatatan di buku Tuan A, joint venture sebesar 7.500 di debit. Barang-barang untuk joint venture dikredit sebesar 3.000. Ini karena Tuan A menginvestasikan barang dagang sebesar 3.000. Maka jurnalnya dikredit barang-barang untuk joint venture 3.000. Tuan C dikredit sebesar 4.500. Jadi di buku Tuan A, Tuan C dicatat, Tuan C di jurnal dikredit sebesar 4.500 karena Tuan C menginvestasikan barang dagang sebesar 4.500. Pencatatan di buku Tuan B, joint venture di debit 7.500, Tuan A dikredit sebesar 3.000, Tuan C dikredit sebesar 4.500. Jadi di sini di buku Tuan B terlihat bahwa joint venture di debit karena joint venture mendapat investasi dari Tuan A dan Tuan C sebesar 7.500. Kreditnya jurnal untuk Tuan A 3.000, Tuan C 4.500 karena yang menginvestasikan barang dagang adalah Tuan A dan Tuan C. Jadi di transaksi pertama ini baru Tuan A dan Tuan C yang menginvestasikan barang dagangnya. Untuk pencatatan di buku Tuan C selaku managing partner,
Di debit joint venture sebesar 7.500, kredit Tuan A 3.000, kredit barang-barang untuk joint venture 4.500. Jadi Tuan C ini menginvestasikan barang dagangnya sebesar 4.500, maka pada pembukuan Tuan C dicatatnya barang untuk joint venture di kredit 4.500. Transaksi nomor 2, investasi uang tunai oleh Tuan B sebesar 2.500 dikirim ke managing partner. Pencatatan di buku Tuan A, Tuan C di debit 2.500, kreditnya Tuan B 2.500. Pencatatan di buku Tuan B, Tuan C di debit 2.500, kreditnya adalah kas 2.500. Karena Tuan B yang menginvestasikan uang tunai, maka di buku Tuan B, kas keluar sebesar 2.500. Untuk pencatatan di buku Tuan C selaku managing partner, yaitu kas joint venture di debit sebesar 2.500, kreditnya Tuan B sebesar 2.500. Untuk transaksi nomor 3, ditarik sebuah promis sebesar 1.000. Bunga 6% per tahun, jangka waktu 60 hari. Jadi perhitungan biaya bunganya adalah 6% dikali 60 per 360 dikali 1.000. Hasilnya adalah 10. Angka 360 itu didapat dari jumlah hari dalam satu tahun. Pencatatan di buku Tuan A yang dicatat adalah hanya biaya bunganya saja. Maka untuk biaya dicatat di debit joint venture sebesar 10, kreditnya Tuan C sebesar 10. Begitu juga untuk pencatatan di buku Tuan B, joint venture 10, kredit Tuan C 10. Untuk pencatatan di buku Tuan C, kas joint venture sebesar 990 di debit, joint venture di debit sebesar 10, kreditnya adalah Wesel bayar joint venture 1.000. Untuk transaksi nomor 4, penjualan kredit barang dagang. Tuan C di debit sebesar 16.000, kreditnya joint venture 16.000. Di pencatatan buku Tuan B sama ya dengan pencatatan buku Tuan A. Tuan C 16.000 di debit, joint venture di kredit 16.000. Pencatatan di buku Tuan C, piutang joint venture di debit 16.000, joint venture di kredit 16.000. Jadi bisa kita pahami kalau misalnya biaya dicatatnya di debit. Nah, di sini bisa lihat tadi ada biaya bunga. Biaya bunga sebesar 10, maka di debit additional joint venture sebesar 10. Untuk pendapatan joint venture di kredit dicatatnya. Transaksi nomor 5, penerimaan piutang sebesar 15.900. Untuk Tuan A, Tuan B, nah, untuk pembukuan Tuan A, Tuan B tidak mencatat karena ini adalah joint venture menerima kas, jadi langsung pada pencatatan buku Tuan C. Kas joint venture di debit sebesar 15.900. Kreditnya yaitu piutang joint venture 15.900. Transaksi nomor 6, penghapusan piutang dagang 100. Berarti ini adalah biaya kerugian piutang sebesar 100. Maka berarti kalau misalnya ada biaya, joint venture dicatat di debit. Joint venture di debit sebesar 100, kredit Tuan C sebesar 100. Itu untuk pencatatan buku Tuan A. Begitu juga dengan pencatatan di buku Tuan B, sama. Joint venture di debit 100, kreditnya Tuan C 100. Untuk pencatatan buku Tuan C selaku managing partner,
joint venture di debit 100, kreditnya piutang joint venture 100. Transaksi nomor 7, pembayaran macam-macam biaya usaha yaitu sebesar 4.400. Joint venture di debit sebesar 4.400 ya. Kreditnya Tuan C 4.400. Ini dicatat di pembukuan Tuan A dan pembukuan Tuan B. Untuk pembukuan Tuan C selaku managing partner, joint venture di debit 4.400, kreditnya adalah kas joint venture 4.400. Untuk transaksi nomor 8, pembayaran atau pelunasan wesel bayar sebesar Rp1.000. Pencatatan di buku Tuan A dan Tuan B tidak dicatat. Karena ini adalah mengeluarkan uang untuk membayar wesel bayar. Jadi kalau misalnya joint venture menerima uang kas atau mengeluarkan uang, pembukuan Tuan A dan Tuan B tidak dicatat. Ya, jadi langsung ke pembukuan Tuan C selaku managing partner yang dicatat. Ya, seperti ini ya, wesel bayar ya, karena si joint venture melakukan pelunasan atau pembayaran wesel bayar, maka yang dicatat adalah di pembukuan Tuan C. Wesel bayar di debit 1.000, kreditnya kas joint venture sebesar 1.000. Untuk transaksi nomor 9, pembagian laba bersih sebesar 3.990. Nah, laba bersih ini didapat dari sama aja ya ketika kita mencari laba atau rugi pada perusahaan barang dagang, yaitu pendapatan dikurangin HPP, kemudian dikurangi biaya. Nah, di sini joint venture mendapatkan penjualan atau pendapatan sebesar 16.000. Kemudian HPP-nya sebesar 7.500. HPP didapat dari investasi barang dagang oleh Tuan A dan Tuan C sebesar 7.500. Nah, ini sebagai HPP. Kemudian ada lagi biaya, yaitu ada biaya bunga sebesar 10. Ada lagi biaya penghapusan piutang atau biaya kerugian piutang sebesar 100. Terus yang terakhir ada macam-macam biaya 4.400. Jadi HPP-nya 7.500, ya bisa dilihat di sini ada pencatatan. Kalau misalnya tadi ada pencatatan biaya-biaya ada di debit, ya pendapatan di kredit. Ya, 7.500 sebagai HPP ditambah dengan joint venture. Ya, ini ada biaya bunga sebesar 10 ya. 7.500 ditambah 10. Kemudian ditambah lagi ada biaya kerugian piutang 100, ditambah lagi dengan macam-macam biaya 4.400. Totalnya adalah 12.010. 16.000 adalah pendapatannya. 16.000 dikurang dengan HPP, dikurang dengan biaya bunga, dikurang dengan biaya kerugian piutang, dikurang dengan macam-macam biaya. Hasilnya adalah 3.990. Ini adalah labanya. Berarti di sini pembagiannya, kita hitung dulu pembagiannya. Laba 16.000, 16.000 saya ulang lagi ya. 16.000 didapat dari pendapatan penjualan ya. Sebesar 16.000 dikurang 12.010. Nah, ini 12.010 yang tadi saya sudah uraikan.
yaitu dari HPP, biaya bunga, dari biaya kerugian hutang, sama dari macam-macam biaya. Totalnya adalah 12.010. Hasilnya adalah 3.990 sebagai laba. Komisi Tuan C selaku managing partner adalah 10% dari penjualan. Sebesar 16.000 tadi penjualannya. Yaitu 1.600. Bunga modal untuk Tuan A 8% ya. Bunga modalnya tadi kan masing-masing 8%. Tuan A 8% dikali 3/12. 3 ini adalah managing partnernya tadi kan selama 3 bulan. Berarti 3/12. 12 ini adalah bulan dalam 1 tahun. Dikali 3.000. 3.000 adalah modal yang diberikan oleh Tuan A atau modal yang diinvestasikan Tuan A ya sebagai penyertaan modalnya sebesar 3.000. Hasilnya adalah 60. Begitu juga dengan Tuan B. Tuan B 8% dikali 3/12 dikali 2.500. Karena investasinya Tuan B adalah sebesar 2.500, maka bunga modalnya adalah 50. Untuk Tuan C 8% dikali 3/12 dikali 4.500. Bunga modal untuk Tuan C adalah 90. Jadi angka 3.000, 2.500, dan 4.500 ini didapat dari investasi yang mereka berikan sebagai penyertaan modal kepada joint venture. Laba 3.990 dikurang 1.600 ya, dikurang dengan 60 dikurang 50 dikurang 90, hasilnya adalah 2.190. Sisa segini nih labanya ya, labanya sisa 2.190. Kemudian sisa laba ini dibagi 3, yaitu untuk Tuan A, Tuan B, Tuan C, dibagi sama atau dibagi rata ya. Hasilnya adalah 730, masing-masing mendapat Tuan A 730, Tuan B 730, Tuan C 730. Bisa kita lihat ya di tabel berikutnya. Keterangan komisi Tuan A, Tuan B tidak dapat karena hanya Tuan C saja sebagai managing partner dapat 1.600. Bunga modal Tuan A didapat 60, Tuan B 50, Tuan C 90. Bunga modal yang dibayarkan adalah totalnya 200. Sisa dari perhitungan tadi kurang komisi dengan dikurang bunga modal adalah 2.190 yang tadi kemudian dibagi 3 ya. Berarti Tuan A mendapat 730, Tuan B 730, Tuan C 730. Jumlahnya jadi 2.190. Berarti Tuan A mendapat pembagian laba yaitu 790. Tuan B mendapat pembagian labanya 780. Tuan C mendapat pembagian labanya 2.420. Kemudian kita jurnal. Jurnalnya adalah pembagian laba bersih. Jurnal di debit sebesar 3.990 yaitu joint venture di debit sebesar 3.990. Laba joint venture di kredit sebesar 790. Nah, karena ini adalah Tuan A yang mendapatkan pembagian laba sebesar 790. Makanya jurnalnya dicatatnya adalah di buku Tuan A, laba joint venture di kredit sebesar 790. Kemudian Tuan B di kredit 780, Tuan C di kredit 2.420. Ini adalah untuk pencatatan di buku Tuan A. Jadi kalau kita lihat di sini, di buku Tuan A dicatat ada perbedaan yaitu di sini ya. Di kreditnya laba joint venture, yaitu laba joint venture yang didapat Tuan A yaitu sebesar 790. Untuk pencatatan di buku Tuan B, joint venture di debit sebesar 3.990. Laba joint venture yang didapat Tuan B sebesar 780.
Maka di jurnalnya laba joint venture dikredit sebesar 780 di pembukuan Tuan B. Kredit lagi Tuan A sebesar 790, Tuan C dikredit sebesar 2.420. Untuk pencatatan di buku Tuan C, joint venture didebit sebesar 3.990. Dikredit Tuan C mendapatkan 2.420, maka jurnalnya adalah laba joint venture dikredit 2.420, yaitu pada pembukuan Tuan C ya. Tuan A dikredit 790, Tuan B dikredit 780. Untuk transaksi yang terakhir yaitu pembayaran oleh Tuan C selaku managing partner. Kalau yang nomor 9 tadi baru pembagian saja. Kalau yang nomor 10 ini adalah pembayarannya. Pembayarannya berarti di pencatatan buku Tuan A menerima uang kas sebesar 3.790, yaitu didapat dari 3.000 adalah investasi Tuan A tadi ya. 790 adalah laba yang didapat dari joint venture untuk Tuan A sebesar 790. Maka Tuan A menerima uang kas sebesar 3.790 di debit. Tuan B di debit sebesar 3.280. Kreditnya Tuan C 7.070. Itu untuk pembukuan Tuan A. Untuk pencatatan pembukuan Tuan B menerima kas sebesar 3.280. Maka dicatat jurnalnya adalah kas di debit 3.280. Ini didapat dari 2.500 adalah investasi Tuan B untuk joint venture. Laba yang didapat dari joint venture sebesar 780 untuk Tuan B. Tapi Tuan B menerima uang kas dari investasinya dan labanya yaitu sebesar 3.280. Kasnya di debit sebesar 3.280. Di debit lagi Tuan A sebesar 3.790, kreditnya adalah Tuan C sebesar 7.070. Untuk pencatatan di buku Tuan C selaku managing partner, jurnalnya adalah kas di debit sebesar 6.920. Nah, ini dari karena Tuan C menginvestasikannya sebesar 4.500 ya. Jadi Tuan C ini memberikan investasi sebesar 4.500. Kemudian Tuan C juga mendapat komisi ya tadi sebesar 1.600 ya dan mendapatkan bunga modal serta pembagian laba yang dibagi rata. Jadi Tuan C ini menerima 6.920. Nah, jadi Tuan C kasnya bertambah sebesar 6.920 di debit. Tuan A di debit 3.790. Tuan B di debit 3.280. Kreditnya Tuan C, nah Tuan C ini mengeluarkan uang ya untuk melakukan pembayaran Tuan A dan Tuan B yaitu sebesar Tuan A, Tuan B dan Tuan C sendiri yaitu sebesar 13.990. Demikian penjelasan dari saya mengenai pembukuan joint venture tidak diselenggarakan secara terpisah. Semoga dapat dipahami dan mudah dimengerti. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.